After all these years, I still feel hurt. I still feel bothered. I still feel like, how could somebody think that I did that? Melanie Maguire, atau juga dikenal dengan Melanie Lynsley, adalah seorang wanita yang terkenal karena terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan. Kasus ini terjadi pada tahun 2004 di New Jersey, Amerika Serikat. Melanie Maguire lahir pada tanggal 14 Oktober 1972 dan dibesarkan di pinggiran kota New Jersey. Melanie adalah sosok yang cerdas. Ia tercatat sebagai lulusan gelar ganda di bidang psikologi dan matematika. Setelah menyelesaikan kedua bidang itu, di tahun 1994, ia masuk sekolah keperawatan. Sambil berkuliah, Melanie bekerja paruh waktu sebagai pelayan di sebuah restoran untuk membiayai sekolahnya. Di restoran itulah dia bertemu Bill Maguire, seorang veteran Angkatan Laut Amerika Serikat. Bill kembali berkuliah untuk belajar komputer setelah mengabdi selama 8 tahun di Angkatan Laut Amerika Serikat. Dari pertemuan di restoran itu, secara instan keduanya pun saling tertarik. Meski diketahui ketika itu, Bill adalah pria yang sudah menikah. Namun, dalam hitungan beberapa bulan setelah bertemu Melanie, Bill memutuskan untuk bercerai dan secara resmi berpacaran dengan Melanie. Singkat cerita, di tahun 1999, keduanya memutuskan untuk menikah dan memulai sebuah keluarga baru. Kehidupan mereka terus berlanjut. Bill kemudian mulai bekerja di bidang teknologi informasi di perguruan tinggi setempat, dan Melanie mendapat pekerjaan di klinik kesuburan terkemuka di New Jersey. Mereka kemudian memiliki 2 putra dan tinggal di sebuah apartemen di New Jersey. Karena sudah memiliki 2 orang anak, pasangan ini kemudian berpikir untuk memiliki rumah yang lebih leluasa untuk mereka berempat. Namun, penghasilan yang mereka dapat belum cukup untuk mewujudkan impian itu. Ditambah lagi, harga rumah yang terus meningkat kala itu. Bill kemudian berpikir untuk mencari penghasilan lain, dan itu adalah dengan berjudi. Menurut penuturan Hayes Penn, mantan teman sekamar Bill, Bill suka berjudi. Bill adalah seorang pemain reguler di Atlantic City, dan ketika ia mendapat beberapa kemenangan beruntun, ia akan kembali ke sana beberapa kali. Singkat cerita, di tahun 2004, Bill memiliki cukup uang guna membayar uang muka sebuah rumah mewah senilai $500.000. Tanggal 28 April, mereka berdua kemudian menandatangani dokumen akhir dan berencana pindah ke rumah baru dalam waktu 1 bulan. Bill tampak bahagia karena akan memiliki sebuah rumah sendiri, dan kabar bahagia itu sempat ia ceritakan kepada beberapa temannya. Akan tetapi, 48 jam kemudian, semua berubah drastis. Melanie tiba-tiba berada di pengadilan dan mengajukan penahanan terhadap suaminya Bill. Diketahui, Melanie memang telah berencana untuk menceraikan Bill. Melanie mengaku mereka terlibat perkelahian mengerikan pada malam sebelumnya, dan perkelahian tersebut berubah menjadi kekerasan. Menurut Melanie, setelah mengeluh tentang rumah baru dan menuduhnya sebagai ibu yang tidak perhatian, Bill kemudian menamparnya dan menjejalkan selembar pewangi pakaian ke mulutnya. Melanie kemudian menyelamatkan diri dengan bersembunyi di dalam kamar mandi bersama salah satu anaknya. Dari dalam kamar mandi, ia mendengar Bill mengobrak-abrik apartemen, mengemasi barang-barangnya, lalu pergi dari rumah. Dia mengatakan dia akan pergi dan dia tidak akan kembali. Dan saya dapat memberitahu anak-anak bahwa mereka tidak memiliki ayah, kata Melanie. Sejak saat itu, dia tidak pernah melihat Bill lagi. Keesokan harinya pada tanggal 29 April tahun 2004, Melanie yang semakin yakin untuk berpisah dari Bill langsung menemui pengacara untuk mengurus perceraiannya. Cerita bermula pada tanggal 5 Mei tahun 2004. Ketika itu, 2 orang nelayan dan anak-anak menemukan sebuah koper berwarna hijau yang mengapung di permukaan air di Chesapeake Bay, Virginia. Secara spontan, salah satu anak menarik koper yang berat itu. Dengan semangat, dia berpikir mungkin ada semacam harta karun di dalamnya. Di dalam koper, terlihat sebuah kantong sampah hitam dan kemudian membukanya. Apa yang terlihat membuat mereka terperangah. Dalam kantong sampah itu, ada sepasang kaki laki-laki dari lutut ke bawah dan terlihat masih cukup segar. Mereka kemudian menghubungi 911 dan melapor. 5 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Mei tahun 2004, seorang siswa pergi ke Teluk Chesapeake untuk membersihkan sampah di pantai.
Dia kemudian melihat koper Kenneth Cole berwarna hijau tua. Penasaran apa yang ada di dalam koper tersebut, ia lalu membukanya. Dalam sekejap, tercium bau busuk yang kuat dan ia segera menutup koper tersebut. Dia lalu menelepon polisi dan kopernya dibawa ke kantor pemeriksa medis di Norwalk. Di dalam koper ini ditemukan batang tubuh dan kepala laki-laki. Tubuh korban diikat dan kepalanya dibungkus dengan handuk medis. Pada tanggal 16 Mei, koper ketiga ditemukan. Ukurannya lebih kecil dari 2 koper sebelumnya. Koper ini berisi paha dan panggul pria. Ditemukan hanyut oleh air di dekat terowongan jembatan Teluk Chesapeake. Dari hasil otopsi, korban ditembak mati dengan senjata kaliber 38 sebelum jenazahnya dipotong-potong dan dimasukkan dalam koper. Meskipun dapat mengetahui penyebab kematian korban, namun polisi tidak dapat mengidentifikasi siapakah korban tersebut. Hal ini dikarenakan kondisi wajah korban sudah membengkak. Polisi kemudian membuat sketsa rekonstruksi wajah dan merilisnya ke media. Melihat sketsa wajah yang terpampang di televisi, seseorang kemudian meyakini bahwa itu adalah Bill Meguiar, temannya. Tanggal 21 Mei tahun 2004, ia kemudian segera memberitahu aparat kepolisian. Dengan beberapa pengecekan, polisi kemudian meyakini bahwa korban adalah Bill Meguiar. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Bill bisa masuk ke dalam koper? Sebulan setelah Bill diduga berkemas dan meninggalkan rumah, polisi Virginia pergi ke New Jersey dan memberitahu Melanie tentang kematiannya. Dalam pertemuan itu, Melanie tampak terguncang, namun tidak ada air mata sama sekali. Dia mengaku dalam 3 minggu belakangan tidak melihat atau mendengar kabar dari suaminya. Ia bahkan telah mengajukan gugatan cerai dan pindah ke apartemen baru. Dalam kunjungan itu, Melanie juga memasukkan pakaian dan beberapa barang Bill ke dalam kantong sampah dan menyerahkan kepada polisi. Selepas pertemuan itu, polisi kemudian bergerak untuk menggeledah rumah yang kosong. Rumah itu telah dikosongkan sepenuhnya untuk dijual dan dicat ulang. Mereka tidak menemukan apapun yang menarik di rumah itu. Ketika Melanie ditanya kemana dia pikir suaminya mungkin pergi, spontan ia menjawab Atlantic City. Ia juga mengatakan Bill punya masalah judi yang berat. Polisi kemudian melanjutkan investigasinya. Dari penyelidikan yang dilakukan, mereka menemukan beberapa keanehan terkait kematian Bill Meguiar. Pertama, yakni reaksi Melanie ketika pertama kali didatangi kepolisian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika pertama kali mendapat informasi tentang kematian suaminya Bill, Melanie terlihat terguncang, namun tidak mengeluarkan air mata setitik pun. Ia malah terlihat grogi dan badannya mulai bergetar. Melanie juga tidak bertanya di mana tubuh Bill ditemukan dan bagaimana kondisinya kini. Kedua, setelah pemakaman Bill, ada seorang teman yang menelpon Melanie dan hendak menanyakan keadaannya. Namun, respon Melanie terdengar biasa-biasa saja, tanpa ada kesedihan. Ia hanya berkata bahwa hidup tetap berlalu dan ia harus terus melangkah maju. Ketiga, di salah satu koper yang berisi potongan tubuh Bill, ditemukan sebuah selimut yang menutupi kepala Bill. Setelah ditelusuri, ternyata selimut ini diproduksi oleh salah satu perusahaan yang menyalurkan selimut ke beberapa rumah sakit di New Jersey, dan salah satunya adalah rumah sakit di mana Melanie bekerja. Keempat, polisi juga menemukan bahwa ternyata Melanie memiliki hubungan spesial dengan seorang pria lain, yakni Brett Miller. Miller adalah seorang dokter di rumah sakit tempat Melanie bekerja. Hubungan ini sudah terjalin bahkan sebelum anak kedua Melanie lahir dan terus berlanjut ke arah yang lebih serius. Kelima, kantong sampah hitam yang berisikan beberapa barang dan pakaian Bill dan telah diserahkan Melanie ketika polisi berkunjung pertama kalinya diduga merupakan kantong yang sama dengan yang digunakan untuk membungkus potongan tubuh Bill sebelum dimasukkan ke koper. Selain itu, Melanie juga sempat mengarahkan polisi untuk melacak keberadaan mobil Bill di Atlantic City, tempat Bill berjudi. Dan benar saja, polisi menemukan mobil itu. Namun, setelah dicek melalui CCTV, ternyata bukan Bill yang memarkir mobilnya di situ, melainkan Melanie. Saat mobil tersebut diperiksa, polisi menemukan sebotol obat penenang dan 2 buah jarum suntik. Polisi kemudian menyelidiki temuan obat-obatan tersebut. Dan setelah ditelusuri, polisi menemukan bahwa obat-obatan tersebut dibeli oleh Melanie pada pagi hari setelah Bill suaminya menghilang di apotik Walgreens dekat dengan tempat penitipan anak mereka.
Untuk membeli obat-obatan tersebut, tentu membutuhkan resep dari dokter. Polisi pun menemukan secari kertas yang berisi resep dan resep tersebut adalah milik Dr. Miller. Dengan resep ini, awalnya polisi sempat menaruh curiga akan keterlibatan Dr. Miller dalam kasus kematian Bill. Apalagi, polisi juga menemukan fakta bahwa Dr. Miller adalah selingkuhan dari Melanie. Namun, hal itu sulit dibuktikan karena tulisan dalam resep tersebut adalah tulisan tangan Melanie. Dan anehnya lagi, saat jenazah Bill diotopsi, sama sekali tidak ditemukan kandungan obat apapun dalam tubuhnya, termasuk obat penenang yang ditemukan dalam mobil Bill. Dalam penyelidikan, polisi juga menemukan adanya rute perjalanan yang tidak biasa dari Melanie. Pada hari kelima Bill menghilang, ditemukan bukti pembayaran tol dari New Jersey menuju Delaware yang berjarak 249 km. Dan untuk menuju ke Virginia Beach, yang mana tubuh Bill ditemukan, jalurnya pasti akan melewati Delaware. Polisi juga menyelidiki histori pencarian Melanie di internet dan temuannya cukup mencengangkan. Melanie diketahui melakukan pencarian artikel tentang obat-obatan, cara membeli senjata secara ilegal, racun yang tidak terdeteksi, dan juga membaca beberapa artikel tentang pembunuhan dan juga bunuh diri. Temuan lainnya adalah bukti pembelian sebuah pistol jenis kaliber 38 yang diduga merupakan senjata yang digunakan untuk menghabisi Bill suaminya. Namun, lagi-lagi Melanie menyangkalnya. Menurut dia, pistol itu ia beli untuk Bill karena suaminya itu punya catatan pelanggaran dalam berkendara sehingga tidak bisa membelinya sendiri. Namun anehnya, pistol itu ternyata dibeli pada tanggal 26 April tahun 2004, hanya 2 hari sebelum suaminya menghilang. Selain itu, pada salah satu peluru yang ditemukan dalam tubuh Bill, polisi menemukan adanya kandungan bahan polyester berwarna hijau yang mana menurut pengakuan adiknya Bill, Cindy Liggles, pasangan itu memiliki bantal warna hijau yang sesuai. Jadi dugaannya, Melanie menggunakan bantal hijau itu untuk menutup pistol sebagai peredam sebelum ditembakkan ke Bill. Namun, lagi-lagi karena rapinya kejahatan ini, polisi sama sekali tidak menemukan keberadaan bantal hijau tersebut dengan berkali-kali memeriksa apartemen suami istri tersebut. Temuan penting lainnya yaitu polisi menemukan beberapa rambut kecil dan cat kuku warna merah yang menempel di isolatif yang ditemukan dalam koper berisi potongan tubuh Bill. Setelah dilakukan pengecekan DNA, ternyata rambut-rambut itu cocok dengan DNA-nya Bill dan Melanie. Banyaknya temuan ini semakin menguatkan polisi untuk mengarahkan dugaan terhadap keterlibatan Melanie atas kematian suaminya Bill. Namun, semua dugaan ini dibantah oleh Melanie. Ia tetap bersikukuh bahwa ia tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa terkait kematian Bill sang suami. Pada posisi ini, meskipun begitu banyak bukti yang mengarah ke Melanie, namun pihak kepolisian tetap masih kesulitan untuk menetapkan Melanie sebagai tersangka. Terlebih, polisi masih belum menemukan barang bukti berupa alat atau senjata yang digunakan untuk menghabisi nyawa Bill. Setelah melakukan berbagai upaya, akhirnya polisi menemukan sedikit titik cerah. Polisi menemukan potongan-potongan kecil daging Bill di mobilnya. Diduga, potongan daging itu menempel pada sepatu Melanie dan terbawa ke dalam mobil Bill ketika Melanie membawa dan meninggalkan mobil tersebut di Atlantic City. Potongan kecil daging itu diduga berasal dari proses mutilasi yang terjadi pada tubuh Bill. Potongan daging tersebut kemudian menjadi bukti fisik yang cukup untuk membuktikan bahwa Melanie terlibat dan bersalah dalam kasus kematian Bill, suaminya sendiri. Akhirnya, setelah melalui proses penyelidikan yang cukup panjang, pada tanggal 2 Juni tahun 2005, Melanie ditangkap pihak kepolisian. Ketika itu, Melanie sedang berjalan menuju ke kendaraannya setelah mengantar anaknya ke sekolah. Ia ditangkap dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Persidangan atas kasus kematian Bill dimulai pada tanggal 5 Maret tahun 2007, hampir 3 tahun setelah Melanie mengajukan perintah penahanan terhadap almarhum suaminya. Di dalam persidangan, meskipun Melanie dituduh dengan berbagai bukti yang menjurus kepadanya, ia tetap pada pendiriannya bahwa ia tidak bersalah. Semua dugaan dan tuntutan jaksa selalu bisa dibantah Melanie
dengan alasannya sendiri. Misalnya terkait keberangkatannya ke Delaware. Menurut jaksa, saat keberangkatan itulah Melanie membuang koper berisi tubuh Bill dari terowongan jembatan Teluk Chesapeake. Melanie kemudian membantah narasi itu. Menurutnya, ia pergi ke Delaware untuk berbelanja furnitur karena negara bagian itu tidak memiliki pajak penjualan. Meski demikian, para juri dengan berbagai temuan dan fakta-fakta yang terkuak dalam persidangan tetap memihak penuntutan dan memutuskan Melanie bersalah. Dalam persidangan juga disimpulkan dugaan kronologis peristiwa pembunuhan yang dilakukan Melanie terhadap sang suami Bill. Semua ini bermula pada bulan April tahun 2004. Awalnya, Melanie diduga terlebih dahulu mencari tahu melalui internet terkait obat-obatan, racun, cara membeli senjata, dan cara melakukan pembunuhan. Ia juga bertanya kepada temannya tentang bagaimana cara membeli senjata. Selanjutnya, pada tanggal 28 April tahun 2004, saat sore harinya, Melanie melumpuhkan Bill dengan cara diracun, kemudian menembaknya. Penembakan ini terjadi antara tanggal 28 hingga 29 April. Selama 3 hari berikutnya, Melanie kemudian memotong tubuh Bill dengan sebuah gergaji mesin kecil dan sebuah pisau, membungkusnya dengan kantong plastik besar, lalu menyegelnya dengan isolatif. Kemudian, kantong-kantong berisi potongan tubuh tersebut dimasukkan ke dalam 3 koper yang mirip. Pada malam hari, tanggal 3 Mei tahun 2004, koper-koper tersebut kemudian dibawa dan dibuang dari terowongan jembatan Teluk Chesapeake. Setelah membereskan jasad Bill, Melanie kemudian mengarang cerita bohong untuk menyembunyikan pembunuhan yang ia lakukan. Hal ini Melanie lakukan dengan menciptakan kesan bahwa Bill telah meninggalkan keluarganya, pekerjaannya, dan juga rumah baru mereka setelah terjadi pertengkaran hebat pada malam sebelumnya. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang karena Melanie tetap tidak mau mengaku bersalah dan pengacaranya bersikukuh bahwa bukti yang ditemukan pihak kepolisian tidak cukup kuat, Melanie akhirnya tetap dinyatakan bersalah. Pada tanggal 23 April tahun 2007, juri pengadilan pembunuhan Bill Meguiar memutuskan Melanie bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dia juga dihukum atas tuduhan sumpah palsu, penodaan jenazah manusia, dan kepemilikan senjata untuk tujuan yang melanggar hukum. Melanie kemudian melakukan upaya banding, namun upaya tersebut ditolak. Akhirnya, pada tanggal 19 Juli tahun 2007, di usia yang ke-34 tahun, Melanie Meguiar dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan sampai di tahun 2020, setelah Melanie menjalani hukuman selama 13 tahun, ia masih saja membantah melakukan pembunuhan terhadap Bill Meguiar. Lalu, apa kira-kira motif dari pembunuhan yang dilakukan Melanie terhadap Bill yang adalah suaminya sendiri? Dalam persidangan, jaksa berpendapat bahwa motif pembunuhannya adalah untuk memulai hidup baru dengan kekasihnya. Kekasih di sini tentu ditujukan pada Dr. Brad Miller, selingkuhan Melanie yang juga adalah rekan kerjanya di rumah sakit. Itulah kisah pembunuhan sadis yang sempat menggemparkan warga Amerika yang terjadi pada tahun 2004 silam. Peristiwa yang bukan hanya tentang seberapa sadis nyawa Bill Meguiar dihilangkan, tetapi juga tentang cukup rapihnya kejahatan ini dilakukan, sehingga aparat kepolisian cukup sulit menemukan bukti-bukti terkait dengan kasus ini. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah menurut kalian Melanie memang bersalah melakukan pembunuhan? Atau ada orang lain yang telah melakukan pembunuhan dan Melanie hanyalah korban salah tangkap dan tidak bersalah sama sekali? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dari kisah di atas, kita dapat mengambil pelajaran untuk selalu bersyukur atas apa yang diperoleh. Bersyukur atas pasangan hidup yang kita miliki, atas rezeki yang kita peroleh, dan juga atas kehidupan yang kita jalani. Seperti yang dikatakan Oprah Winfrey bahwa bersyukur atas apa yang Anda miliki, Anda akan mendapatkan lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, maka Anda tidak akan pernah merasa cukup. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video berikutnya.